Tanjung Duren. Selamat bergabung di Galeri Little Chef kali ini. Dan sebelum kita mengetahui tema masakan kita hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu para peserta kita. Shalom Karen, apa kabar? Kabar baik, Chef. Wow, apa nih persiapan kamu untuk mengikuti challenge memasak kali ini? Tentunya dari rumah saya sudah berdoa dulu. Saya juga berusaha berpenampilan rapi dan terbaik untuk datang ke sini. Dan yang paling penting lagi, saya sudah bertekad untuk fokus dan sungguh-sungguh untuk mengikuti semua instruksi di acara kali ini. Wow, bagus sekali ya. Nah, kalau gitu kita akan segera mengawali acara kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman yang di rumah, ikuti saya berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman dan peserta semua, challenge memasak kita minggu ini bertemakan damai sejahtera. Kalian pasti penasaran kan, apa sih resepnya untuk kita tetap damai sejahtera? Yuk ikuti resepnya dari para peserta kita. Shalom Little Warriors. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya, Shalom Little Warrior. Coba nih, karena masih pagi, Kak Bella mau ajak coba gerakin tangannya dulu. Terus olahraga sedikit, lari-lari kecil. Biar semangat memuji Tuhan. Yuk. Gerakin semua badan-badannya, goyangin kiri kanan. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Siap? Oke, yuk kita teman-teman sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin biar kami sungguh-sungguh memuji Tuhan. Gak ada yang asik sendiri, gak ada yang main sendiri. Tapi kami mau bersuka cita untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
mungkin adik-adik penasaran nih, kenapa ya Kak Bella pegang ini? Nah, nanti ada ceritanya. Tapi kita fokus dulu ya memuji Tuhan. Oke, yuk kita mau puji Tuhan. Lagu Kasih. Yuk pemusik. Lebih semangat ya memuji Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi, K-A-S-I-H. Ayo, pakai gerakannya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa sih? kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Kasih love. Yeay, siapa yang di sini masih semangat memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Yang masih semangat memuji Tuhan, Kak Feris mau ajak kita semua sama-sama naikkan pujian dengan lebih semangat ya. Yuk katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sama-sama pakai gerakannya bersuka di dalam Tuhan. Ikutin Kak Feris ya, bersuka di dalam Tuhan. Lagi hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sambil lompat ya katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam, lagi ya katakan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dari awal lagi ya, sama-sama katakan, aku ini anaknya Tuhan, mari kita bersukaria. Kamu ini anaknya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Sambil lompat, bersuka di dalam. Sekarang sambil tepuk tangan ya, katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam, lebih lagi ya sambil tepuk tangan katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai serahkan haleluya. Oke, siapa yang di sini bersuka cita banget? Kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan. Angkat tangannya coba. Oke, nah sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Feris mau ajak satu kali lagi kita mau sama-sama menyembah. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Oke, yang mau sama-sama yuk. Kak Feris mau ajak kita semua tutup mata kita. Kita mau fokusin diri kita. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oke? Yuk sama-sama katakan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go.
Sama-sama dari awal lagi ya. Naikkan pujian yang lebih sungguh-sungguh lagi, katakan. Lord, you're more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi yuk, kita mau sama-sama naikkan pujian dari awal lagi yuk. Katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lebih lagi sambil angkat tangan kita katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Katakan, I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh berikan setiap kami sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kayak mau sama-sama dengerin apa yang jadi kebenaran firman-Mu, biar kami boleh tetap bersukacita, biar kami boleh tetap sungguh-sungguh untuk kami boleh dengerin apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kau berkati kakak yang akan menyampaikannya sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang jadi kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Halo Little Warrior, jumpa lagi di minggu ini bersama Kak Glo. Nah, gimana kabar kalian di rumah? So, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Kak Glo berdoa ya adik-adik ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur bisa kembali berkumpul Tuhan di ibadah online Sekolah Minggu Little Warrior. Bapak, kami di rumah kami masing-masing, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami agar kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Jadi di minggu ini Kak Glo mau bagikan tentang damai sejahtera adik-adik. So, damai sejahtera itu salah satu dari buah roh. Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, pasti adik-adik di rumah tahu dong kalau misalnya kita lagi marah-marah nih, ada damai sejahtera nggak adik-adik? Atau bersungut-sungut,
Apakah itu salah satu damai sejahtera? Yang pastinya tidak ya. Nah, sebelumnya adik-adik, Kak Glo mau setiap kita baca Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Kak Glo bacain ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan udah kasih kita nih, kasih kita buah roh, yaitu salah satunya damai sejahtera. Nah, kenapa sih kita bisa kehilangan damai sejahtera kita? Misalnya kita di rumah, misalnya adik-adik punya saudara, punya kakak, punya koko, punya cici, punya adik gitu. Atau karena sekarang lagi pandemi pasti adik-adik lebih sering ada di rumah. Nah, mungkin sering berantem, jadi bawaannya marah. Jadi adik-adik sering bad mood dibilangnya ya, bad mood. Atau gara-gara mungkin mainannya diambil, mainan kesukaannya diambil terus, atau mungkin harusnya bergantian bermain mungkin games terus kokonya nggak mau ngalah nih gitu kan, aturan giliran aku nih, giliran adiknya yang main gamesnya, terus jadi marah, jadi berantem. Soalnya sampai ada sesuatu ngelempar, tapi jangan lakuin ini adik-adik ya, nggak boleh ya. Tapi itu ketika kita mulai marah, merasa nggak adil mungkin karena bagian kita, harusnya kan ini bagian aku masa aku yang salah, mungkin seperti itu. Adik-adik mulai marah sekali gitu kan, sampai nggak kekontrol gitu, bisa sampai jadinya sampai nangis bawaannya karena nggak bisa ngungkapin, sampai adik-adik sampai nangis kayak gitu. Nah, misalnya lagi yang lain, gara-gara mungkin main-main sama temennya, mungkin dulu ya sebelum pandemi masih di sekolah, adik-adik ada digurauin, bercandain, kita kadang adik-adik ya mungkin dibercandain temannya keterlaluan mungkin, atau kita yang gurauin teman kita tapi terlalu over juga mungkin teman-teman ya. Nah, di situ sebenarnya mungkin kita yang salah, atau mungkin di sisi posisi kita dibercandain terlalu over, kita nggak terima, apa sih gitu ya, jadi ngerasa kayak jadi marah. Itu itu celahnya iblis untuk kita jadi nggak kehilangan damai sejahtera. Atau mungkin apa yang kita udah kerjakan, tugas kita adik-adik seperti itu, terus dicoret-coret sama gurunya, terus gurunya mungkin udah kasih kejelasan tapi kita membela diri, nggak mau disalahin. Terus enggak kok, aku ini udah bener gitu, tapi sebenarnya memang ada yang salah. Itu pun membuat kita jadi kehilangan damai sejahtera kita adik-adik. Nah, tapi di sini Tuhan bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gimana sih kita menjaga dan memelihara itu adik-adik, damai sejahtera itu? Kita harus ngaku sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku lagi marah nih Tuhan, sama misalnya dengan kokoku atau dengan adikku, aku lagi marah, atau mungkin kesel, tadi aku mungkin dimarahin, mungkin orang tua kita memperingatkan kita tapi respon hati kita salah adik-adik. Seringkali karena respon hati kita salah, kita kehilangan damai sejahtera yang udah Tuhan kasih ya. Jadi penting banget, Tuhan, tadi aku dimarahin, tadi aku dibercandain mungkin sama teman aku kelewatan, tapi hatiku marah Tuhan, jadi gak tenang, jadi bawaannya sehari itu bersungut-sungut, hati kita gak penuh dengan rasa syukur. Itu kita akuin sama Tuhan, biar karena Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, Tuhan memberikan Roh Kudus, penolong buat kita, pribadi lepas pribadi, roh penghibur itu Roh Kudus. Jadi kita untuk memelihara hati dan pikiran kita adik-adik, sekali lagi penting banget buat setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan, terus berdoa, baca Alkitab, bangun doa pujian penyembahannya setiap hari. Itu penting sekali adik-adik dalam usia adik kecil pun, bukan sebagai kita yang udah dewasa, tapi dalam masa kecilmu pun itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti Raja Saul dan Daud ya adik-adik ya.
Saul punya banyak kekayaan, wah kaya berlimpah banget adik-adik ya, segala sesuatunya dia punya. Kerajaannya sungguh indah kalau adik-adik baca gitu ya di Alkitab ya. Nah, tapi tujuannya adik-adik ya, tujuan dia memimpin menjadi seorang raja dengan Saul dan Daud berbeda. Saul punya tujuan akhirnya itu untuk memegahkan jadi kedudukannya dia sebagai raja, kemasyurannya, segala hikmat yang berlimpah yang udah Tuhan kasih kepada Saul, dia membuat Saul itu menjadi sombong adik-adik ya. Nah, kesombongannya itu tidak membuat hatinya menjadi bahagia. Saul itu sedih, dikatakannya nggak damai gitu adik-adik ya gitu. Sedangkan Saul itu tahu cara meredakan amarahnya Tuhan untuk bangsa Israel. Sedangkan kalau Daud itu dia tahu gimana sih cara menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau Saul diperingatkan oleh Tuhan, dia ngeyel adik-adik ya. Dia ngeyel, dia nggak mau dikoreksi orangnya ya. Karena kesombongan. Jadi dibilang Saul itu roh Tuhan meninggalkan dia gitu. Jadi kalau Daud ini sangat menyenangkan hati Tuhan, Daud malah kesehariannya gitu ya, dia masuk, Kak Glo bilang di awal, dia mau ngaku sama Tuhan bahwa dirinya apa yang dia rasain, segala dosanya, mungkin dari kalau kita tarik ke belakang, dosanya Daud lebih banyak daripada Saul adik-adik, tapi hatinya Daud lebih mau dibentuk gitu. Hatinya Daud lebih mau ngaku, Tuhan hatiku sedang misalnya dilimpahi dengan rasa marah, aku berdosa Tuhan di hadapanmu gitu. Ada hatinya Daud mau dibentuk, mau dikoreksi, dan motivasinya Daud benar di hadapan Tuhan ya adik-adik ya, hatinya lembut sekali ya adik-adik ya. Nah, Daud itu pintar main kecapi adik-adik. Ketika tadi dibilang roh Tuhan meninggalkan Saul karena Saul udah dipenuhi dengan kesombongan, keserakahan diri. Jadi dia benar-benar udah ya udahlah istilahnya gitu ya. Roh Kudus dia nggak bangun mesbah buat Tuhan gitu ya. Tapi ketika Daud seorang hambanya Tuhan gitu ya, hambanya ini masuk setiap hari-harinya dipenuhi dengan roh Tuhan ada di dalam Daud. Jadi dia memainkan kecapi sehingga roh jahat yang ada di dalam Saul tuh pergi. Tapi suatu saat ketika Saul benar-benar marah, mengingat banyak hal, ketika apalagi Saul tahu kalau Daud mengalahkan bangsa Filistin, mengalahkan Goliat gitu ya. Ketika Saul berperang mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa tuh puluhan ribu adik-adik. Nah, di situ makin gusar, hati Saul sangat gusar. Tapi ketika Daud melihat Goliat itu, melihat bangsa Filistin itu, bukan yang dituju Daud itu bukan Goliatnya, bukan seberapa besar musuh di hadapan dia, tapi yang dia pegang adalah aku punya Tuhan yang lebih besar bahkan dari Goliat. Nah, ketika ada perasaan itu, ketika Daud sadar bahwa dia punya Tuhan yang besar, itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih Tuhan mengalir, ada pengendalian diri dalam hati Daud. Dia nggak mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan Saul atas dirinya, apa yang orang-orang sekelilingnya nggak mandang dia, tapi dia punya satu tujuan, suatu fokus ke depan. Hatinya punya motivasi yang benar biar kemuliaan Tuhan nyata. Beda sama Saul adik-adik. Nah, ketika kita sedih, apa sih respon kita? Ini kembali ke respon hati kita adik-adik. Tapi biar setiap adik-adik ketika kita marah langsung Tuhan, langsung ambil waktu adik-adik untuk ngaku di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai itu berlarut-larut gitu. Nah, Kak Glo yakin dan percaya setiap kita bisa belajar hal ini adik-adik ya. Nah, sebelumnya untuk terakhir Kak Glo akan share Yohanes
Bentar ya adik-adik ya. Sorry. Nah, jadi untuk sambil Kak Glo ingat remind lagi. Nah, Yohanes 14 ayat 27 ya. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa saja yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Jadi adik-adik ingat firman ini. Ya, Tuhan udah kasih aku damai sejahtera. Jangan kasih iblis kesempatan untuk buat kita mendistract hari kita adik-adik. Karena sukacita itu udah Tuhan kasih buat setiap kita. Damai sejahtera itu hanya daripada Tuhan. Jadi ketika hati kita gusar, datanglah sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. So itu aja adik-adik buat adik-adik. Kak Glo yakin dan percaya setiap kita di rumah-rumah, Kak Glo tunggu ceritanya. Ada satu perubahan mungkin dari adik-adik. Ingat ya, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus dalam hati kita. So, God bless you adik-adik.